Kalau di psikologi itu perilaku, pikiran, perasaan. Jadi saling berpengaruh tuh. Jadi kalau pikiran kita negatif terhadap utang, perasaan kita pun jadi negatif, perilaku kita pun jadinya negatif. Halo Kredipal, ketemu lagi di Kredicast. Kali ini saya sudah didatangi, kebalik sih. Kita sudah coba untuk mendatangkan Mbak Anet Isabella, founder of Psychologist for Everyone. Selamat datang, Thank you, Mbak Anet. Sudah bersedia di Kredicast, datang di Kredicast Kredivo kali ini. Dan tema hari ini cukup menarik. Temanya adalah punya utang. Ini cara menjaga emosi dan pikiran tetap sehat. Karena tahu ya, saya juga kayak gitu, Mbak Anet. Kalau misalnya kayak punya utang, rasanya tuh pengen emosi terus gitu kan. Apalagi kalau misalnya, aduh bentar lagi nih cicilan mau selesai. Cicilan mau due date gitu. Kayaknya, aduh belum ada nih misalnya. Atau segala macam itu kan biasanya tuh ada orang yang, kayaknya hampir semua orang sih gitu. Pasti merasakan ada pressure di situ gitu. Nah, pertanyaan pertama nih, Mbak Anet. Sebenarnya emang punya utang tuh mempengaruhi emosi seperti itu ya? Maksudnya segitunya gitu mempengaruhi emosi ya? Terus sebenarnya gimana sih mekanismenya? Gimana sih akhirnya utang itu mempengaruhi psikologi seseorang? Akhirnya bertindak ke arah yang agak mungkin negatif atau malah sebagian orang tuh ada yang memang lebih menjadikan utang itu sebagai motivasi gitu. Nah gimana sih sebenarnya? Oke. Ini tuh isu yang sensitif ya, Mas TB ya gitu ya. Karena mungkin teman-teman akan banyak yang aku banget gitu ya, kok kayak kesindir. Ini topiknya gara-gara aku nih kayaknya gitu ya. Jadi memang utang, kalau kita ngomongin soal utang dan kita lihat dari sisi kita sebagai person gitu ya, kalau psikologi kan memang melihat dari person, itu memang akan selalu ada dua gendang gitu, ada dua gong. Pertama, utang itu dilihat sebagai bad terms atau in a good terms. Makanya tadi kalau bad mungkin efeknya akan jelek ke diri sendiri, tapi kalau good itu tuh kita jadinya bisa punya motivasi gitu ya untuk bisa kerja lebih keras lagi karena kita punya cicilan yang banyak misalnya kayak gitu. Kita bahas yang bad-nya dulu kali ya, Mas TB gitu. Jadi ada penelitian juga yang mengatakan bahwa teman-teman yang punya utang itu 3 kali lebih mungkin untuk melukai diri atau bahkan sampai mengakhiri hidupnya gitu. 3 kali lebih besar daripada teman-teman yang tidak punya utang. Kenapa kok bisa kayak gitu ya? Karena mindset, kita ngomongin mindset dulu, bahwa orang yang punya utang mungkin saja karena utang ini tuh something yang dia tidak prediksi misalnya, atau sesuatu yang over budget dia tapi dipaksain kayak gitu kan, sehingga ini tuh menjadi isu atau menjadi sumber stres yang sangat besar. Nah, manusia kalau berhadapan dengan sumber stres yang terus menerus, kan kalau utang tuh kita nggak bisa langsung jebret bayar cash gitu kan, nggak bisa ya, Mas TB gitu. Jadi terus menerus berhadapan dengan sumber stres itu akan membuat otak kita tuh jadi banyak kabut asap gitu loh, Mas TB. Jadi kita nggak bisa mencari jalan keluar yang sehat, sehingga tuh akhirnya opsi-opsinya tuh opsi-opsi yang jelek justru gitu. Jadi memang secara psikologis orang yang punya utang, terutama ketika dia merasa ini tuh kegagalan dia, kesalahan dia, sesuatu yang tidak dia prediksi, itu tuh cenderung akan punya isu mental. Kita belum ngomongin juga nih soal teman-teman tuh mungkin akan mengalami depresi, gangguan kecemasan, gangguan panik, gangguan tidur, gangguan makan gitu loh Mas, dan itu sungguh tidak mengenakan gitu. But in a good ways, kalau kita ngelihat utang ini dari sudut pandang yang positif, di mana kita berutang ketika memang kita sudah melakukan perhitungan yang matang gitu ya, kayak ini tuh untuk menambah aset, ini tuh ternyata untuk cicilan rumah lah, cicilan ini, itu kan something yang positif dan sudah dipertimbangkan, sehingga tubuh itu, otak itu tuh, kan semua kita tuh tubuh tuh geraknya dari otak ya, Mas TB gitu. Jadi otak tuh tahu bahwa oh kalau kamu nyicil ini tuh nanti sudah lebih deket nih nanti menuju rumah ini jadi milik kamu, atau sudah lebih deket nih nanti kamu nggak nyicil lagi, sehingga otak itu tuh menggerakkan motorik kita untuk yaudah deh aku bangun pagi untuk kerja, yaudah deh otak tuh jadi ketemu, coba deh freelance lain, coba deh misalnya lakukan hal lain, coba deh jualan ini itu tuh jadinya bisa gitu ketika memang kita melihat utang ini sebagai sesuatu yang baik gitu. Nah, masalahnya sesuatu yang baik dan bad ini tuh sometimes ada di tangan kita gitu ya Mas. Jadi kita berutang ini tuh memang kita tahu bahwa untuk hal yang head on, untuk hal yang impulsif, atau memang untuk hal yang memang kita pengen atau something yang memang kita butuhkan kayak gitu.
Nice sih, menarik. Tapi bisa nggak sih sebenarnya kita men-switch misalnya yang tadinya emang sebenarnya secara tujuan itu emang konsumtif misalnya kan, tapi kita switch bahwa nggak apa-apa deh gitu, ini kayaknya fine-fine aja gitu, dan akhirnya jadi good way gitu. Itu sebenarnya ada bisa nggak sih kita melakukan hal itu sebenarnya? Bisa Mas, ketika itu balik lagi berarti ke personnya. Ketika dia memang punya resiliensi yang cukup oke, ketika dia memang punya support system yang oke, jadi yang tadinya bad itu tuh tetap nggak akan ngefek bad ke dia gitu ya. Dia tetap aja ya udah deh diselesaikan aja deh, walaupun ini tuh utang-utang hedon misalnya kayak gitu. Tetap bisa. Udah di-spill juga sedikit tuh sama Mbak Anet bahwa tergantung dari pribadinya sendiri dan juga mungkin support sistemnya kali ya gitu. Nah sebenarnya ada juga nggak sih faktor-faktor mempengaruhi cara seseorang dalam menghadapi respons terhadap utang gitu? Apakah memang tadi support sistemnya salah satunya gitu? Salah satunya support system itu nomor 2, nomor 1 tuh tetap kayaknya dari dirinya sendiri gitu Mas. Kalau misalnya dia memang punya kemampuan mengelola emosinya yang baik, karena kan kalau utang ini kan berkaitan juga dengan emosional kita juga kan gitu kaitannya. Jadi ketika kita memang punya kematangan emosional, biasanya kita jadi lebih bisa menghadapi stres itu tuh dengan lebih sehat, kemudian didukung juga dengan dukungan dari sekitar kita juga. Nah, tadi kita udah lihat sebenarnya, udah dengar juga dari Mbak Anet bagaimana awal mula gitu, atau sebenarnya mungkin kita bisa klarifikasi antara good way dalam menghadapi utang sama bad way-nya gitu. Tapi kita udah meranjak sedikit-sedikit nih. Sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda mental yang perlu diwaspadai Mbak nih, kalau misalnya emang ternyata ini kayaknya orang kayaknya ada something nih, ada masalah nih gitu kan, kayaknya harus dibenerin gitu, atau kita bantu atau gimana? Sebenarnya tanda-tandanya yang paling kelihatan tuh apa? Tanda-tanda yang paling kelihatan adalah ketika teman kita atau kita itu tuh jadinya nggak bisa melakukan hal yang biasanya bisa kita lakukan. Maksudnya standarnya benchmarknya dari kita sendiri gitu ya? Dari kita sendiri. Nah, CB gitu. Jadi misalnya kita ngerasa kayak biasanya aku tuh makan 3 kali, sekarang kok udah cuma sekali aja ya, kok aku udah gak lapar. Atau biasanya kayak aku tidur tuh biasanya harus 8 jam, tapi sekarang tuh aku tidur 2 jam aja tuh udah susah banget, misalnya kayak gitu. Gitu. Kalau kita misalnya mau ngeliat dari teman-teman kita itu kan biasanya kelihatan banget perubahannya. Kok hari ini dia kayak gak sisiran gitu ya, pas misalnya gitu. Kok kayaknya dia lemes banget sih hari ini gitu. Jadi sesederhana kalau dia berbeda dari sebelumnya, itu berarti there's something wrong with him or her, kayak gitu. Tapi kan mungkin tanda-tanda tadi kan sebenarnya nggak cuma bisa dijelaskan bahwa kayak begitu berarti punya utang. Misalnya teman saya, wah nih kurang tidur nih, matanya hitam di bawahnya gitu kan, punya utang nih gitu. Enggak kan gitu. Tapi jadi tanda-tanda itu agak lebih general gitu ya, maksudnya ke fase depresi gitu ya. Jadi sebenarnya memang kalau kita ngomongin soal utang kan nggak kelihatan sebenarnya Mas, mana orang yang berutang mana yang enggak kan sebenarnya nggak kelihatan ya. Cuman kita kan bisa ngelihat mana orang yang kesulitan, mana orang yang enggak gitu. I see, Tapi aku mau coba balik lagi tadi bahwa sebenarnya yang faktor paling utama itu adalah bagaimana orang yang tersebut mengelola emosi gitu. Nah, terkait sama emosi tadi, kenapa sih menjaga keseimbangan emosi itu jadi langkah awal yang penting nih saat berurusan dengan utang? Apalagi kan sebenarnya emosi, aku nggak tahu ya, aku mau minta tanya juga sama Mbak Anet sih sebenarnya. Sebenarnya faktor-faktor yang membuat seorang itu memiliki emosi yang baik gitu ya untuk menghadapi utang itu apaan aja gitu. Dan lalu lanjut tuh, kenapa sih emang itu matters banget gitu? Nggak ada kita tuh Mas, nggak ada kita terlahir dengan kemampuan regulasi emosi yang baik. Jadi memang meregulasi emosi ini adalah sesuatu yang memang harus kita pelajari sepanjang hidup kita gitu. Luckily mungkin beberapa kita tuh punya support system, kita tumbuh di keluarga, kita tumbuh di tempat di mana kita bisa diajarin nih bagaimana regulasi emosi yang baik, bagaimana kamu bisa punya kematangan emosi yang baik kayak gitu. Cuman masalahnya ada banyak juga teman-teman yang tidak mendapatkan itu gitu loh Mas. Jadi memang dari kecil tuh sudah terpapar sama hal-hal yang berbau emosi negatif gitu. Kalau kita tilik ke belakang mungkin pengalaman dibully misalnya kan panjang banget ya. Perjalanannya sampai akhirnya seseorang dewasa gitu. Jadi memang faktor pengaruhnya tuh panjang banget gitu loh Mas. Dan itu pasti proses belajar. Gak ada orang yang terlahir tuh langsung kayak oke, aku punya kematangan emosional yang baik tuh gak ada gitu. Jadi memang proses belajar. Sehingga berangkat dari situ, kita sekarang sudah dewasa, kita perlu tilik dulu. Aku tuh punya kematangan emosi yang baik apa enggak ya gitu. Aku punya regulasi emosi yang baik apa enggak ya gitu. Sebelum kita berhadapan sama
utang ya gitu. Sebelum kita berhadapan sama sumber stres yang kita buat sendiri, karena utang sebenarnya kan kita buat sendiri ya Mas, walaupun ada beberapa kasus mungkin hibahan ya, mungkin gitu, hibahan dari orang tua atau dari siapa gitu. Nah, kenapa kemudian emosi ini matters? Karena untuk berhadapan dengan utang, again, utang ini adalah something yang jangka panjang. Kita tuh akan berhadapan terus-menerus setiap bulan, setiap kali gajian tuh langsung dipotong gitu ya Mas, langsung di-cut gitu. Sehingga kita butuh emosi yang stabil untuk berhadapan sama ini. Kalau enggak tuh kita juga jadinya, bayangin Mas TB, gonjang-ganjung kita sepanjang 20 tahun tenor misalnya kayak gitu kan, nggak nyaman. Sehingga pekerjaan kita jadinya nggak bisa produktif, mau ketemu sama teman-teman kita nggak nyaman, mau ngapa-ngapain kita nggak happy karena kita ngerasa kayak aku terjebak gitu di sini gitu. Itu kalau kita punya mindset yang negatif, kalau kita punya emosi yang negatif, karena jadi ada segitiga. Kalau di psikologi itu perilaku, pikiran, perasaan. Jadi saling berpengaruh tuh. Jadi kalau kita pikiran kita negatif terhadap utang, perasaan kita pun jadi negatif, perilaku kita pun jadinya negatif. Gitu. Jadi awal mulanya pikiran dulu. Betul, ya. Pikiran, perasaan, kemudian perilaku. Jadi kalau kita punya utang, oke, kita punya debt nih, we have debt. Lalu apa? Bagaimana tuh caranya supaya pikiran tuh kita bisa positif? Apa yang bisa kita lakukan? Action apa yang bisa kita ambil dan lain sebagainya? Itu akan mempengaruhi perasaan dan akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi walaupun ini utangnya banyak, tapi kita bisa enjoy gitu loh ngejalaninnya gitu. Tapi kan kadang-kadang ini juga terjadi di diriku dan juga mungkin mayoritas teman-teman semua. Kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu positif gini, bisa nih gue ntar gue dapat ini nih, THR gue bisa nih gitu. Gue nggak apa-apa deh, gue ambil aja dulu deh gitu kan. Terus kita bayar THR tiba-tiba kan bengong gitu kan. Bisa THR gue misalnya gitu. Positif banget gitu, makanya ada kadang-kadang bahasanya itu kan bahas positivity kan ya. Akhirnya memang membuat kita tuh ya akhirnya terjebak dalam situasi yang lumayan konsumtif gitu. Nah, gimana sih cara ngebedainnya sebenarnya bahwa ini nih positif yang benar-benar positif baik atau positif ya udah yang penting positif lu jalanin aja dulu gitu kan. Gimana sih membedainnya, Mbak? Ini tuh kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya kayak toxic positivity gitu. Iya, betul. Positif yang beracun kayak gitu. Jadi memang dasarnya itu kayak yang tadi Mas TB mention gitu, bahwa positive thinking itu tuh adalah sesuatu yang dimana kita menyadari bahwa we have problems nih. Kita akan berhadapan dengan sebuah konsekuensi. Then what's the action gitu. Jadi kayak action plan-nya seperti apa. Kayak gitu. Meanwhile kalau toxic positivity itu tuh memang pola pikir positif yang ngawang tanpa ada pertimbangan apapun gitu loh Mas. Jadi berharap semesta akan mendukung terus-menerus gitu. Kayak ya udah nggak apa-apa, ngutang sekarang aja. Nanti juga ada rezekinya. Ya benar, kita berharap seperti itu ya, gitu kan, Mas TB. Cuman itu namanya toxic positivity. Tapi ketika misalnya oke, aku punya utang, aku punya gaji sekian persen akan aku hibahkan ke sini, itu positive thinking. Meanwhile kalau negative thinking, mampus gitu ya, kayak wah utang nih gitu. I see. Ya jelas sih. Jadi kayaknya kalau misalnya positif toxic positivity itu sebenarnya dia tuh nggak punya plan sebenarnya apa yang mau di ini ya. Tapi kalau positif thinking tuh gue udah kok ini. Gitu. Toxic positivity jadi sebenarnya dia sedang menenangkan dirinya sendiri juga kali gitu ya. Mas TB bisa gitu. Padahal dia sendiri nggak bisa sih sebenarnya gitu. Ya tapi itu kayaknya krusial ya Mbak ya, benar-benarnya ya. Karena banyak orang yang berjuang yang akhirnya jadinya malah arahnya jadi negatif lagi gitu karena emang udah terbelit gitu. Betul. Kan. Menarik, dan ini bisa menjadi inspirasi juga pastinya sama Kredipal gitu. Cuma aku lupa ada yang ketinggalan Mbak. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin masalah utang dan banyak orang yang ke pressure, sebenarnya utang itu kan ada rangkaian tertentu sebenarnya gitu. Ada jumlahnya, terus juga ada proses awalnya tuh kenapa berhutang gitu kan. Itu kan bisa faktor-faktor yang sebenarnya bisa pisah-pisah dan mungkin menjadi faktor yang membuat itu stres gitu. Betul. Tapi sebenarnya yang paling banyak atau yang biasanya dilihat sama Mbak Anet ini sebenarnya di bagian mananya sih? Bagian mananya utang sih sebenarnya yang benar-benar membuat orang tuh merasa tertekan gitu. Apakah memang jumlahnya, proses melunasinya, atau memang karena tekanan sosialnya kalau ketahuan bahwa punya utang, atau mungkin karena sebenarnya dia tuh nggak mau nggak mau melihat kurang gitu depan orang kan, makanya dia berutang gitu. Jadi sebenarnya bagian yang mananya sebenarnya paling depends on people kayaknya ya Mas TB gitu, beda-beda gitu. Ada orang yang kemudian ke pressure banget memang karena jumlahnya, tanpa dia tuh butuh
apa ya, tanpa sebenarnya dia itu mengkhawatirkan bagaimana penilaian orang ke dia gitu. Ada juga orang yang cukup ke pressure dengan waktunya gitu, waktu dia melunasi gitu, karena uangnya sebenarnya ada, cuman walaupun tidak langsung sebanyak itu gitu, jadi ke pressure ketika memang ini tuh cicilannya harus sampai bertahun-tahun. Ada juga yang memang ke pressure karena butuh validasi gitu ya, validasi eksternal gitu, jadi kayak dia sengaja gaya hidup lebih tinggi gitu ya daripada pemasukannya gitu, sehingga dia punya utang. Jadi memang sangat depends on people, kita nggak bisa, kayaknya nggak apple to apple gitu untuk membandingkan experience orang yang punya utang, karena Mas TB dan aku juga pasti kita punya perspektif yang berbeda juga, menurut kita mana yang lebih berat kayak gitu Mas. Cuman yang melandasi itu again menurut aku memang motivasi kita mengambil utang. Itu yang paling berat kalau misalnya motivasinya salah gitu. Tapi betul, kalau motivasinya tepat, ini tuh mau jumlahnya besar, mau cara bayarnya gimana, kayaknya kita akan bisa kompromi gitu loh Mas dengan itu. Tapi ini kalau kita udah motivasinya juga udah keliru dari awal, kayak akan berat semua ya Mas kayaknya gitu dari berbagai sisi gitu. I see. Nah, kita udah bisa membedakan diri emosi yang baik mana, emosi yang nggak baik kayak gimana. Tapi seandainya memang kita sudah udah kelibet nih, atau kita sudah punya utang nih, sebenarnya kita udah mulai masuk ke ranah-ranah solusi nih, Mbak Net gitu. Sebenarnya strategi yang efektif untuk mengelola emosi ini, apapun itu basic atau background emosinya, mungkin dari masa kecil kurang bahagia atau apa segala macam yang kita yang udah dewasa nih, sebenarnya strategi yang efektif untuk bisa digunakan sama semua orang tuh ya gimana dari Mbak Net? Oke. First of all, kalau misalnya dalam setting konseling juga, aku biasanya memang menyampaikan gitu bahwa kamu harus kenal dulu, kamu harus paham dulu sama apa yang kamu rasakan. Kamu harus kenal dulu ini masalahmu apa gitu. Karena ketika kita bisa mengetahui masalah, itu tuh sudah setengah jalan menuju sembuh gitu loh Mas. Karena kemudian ada ya banyak teman-teman yang kemudian ngerasa ini tuh bukan masalah sebenarnya gitu. Jadi kan masih panjang tuh perjalanan dia untuk pulih gitu. Jadi memang akan diajak dulu untuk kita tuh coba sadari what happened sebenarnya sama kita. Akuilah gitu kalau oke, aku punya utang akibat dari aku yang kurang pertimbangan, ini itu diakui dulu. Kemudian setelah itu kita mari fokus pada solusi. Karena ini tuh bagaimanapun memang harus dibayar gitu kan. Jadi ayo kita fokus sama solusi. Kira-kira ini bisa menggunakan cara apa? Apakah bisa nyicil? Kemudian nyicilnya berapa? Atau mungkin ada solusi, oke deh aku kerja lagi gitu ya, kerja tambahan, ada pemasukan tambahan kayak gitu. Nah kemudian banyak juga teman-teman yang ketika sudah utang itu tuh jadinya ngerasa stuck gitu loh Mas. Jadi kayak hidup tuh udah berhenti, udah gak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nah itu kan balik lagi memang ke resiliensi pribadi orang gitu ya. Ketika memang kamu punya resiliensi yang matang, kamu tuh memang jangan cuman berpikir doang, jangan cuman fokus pada solusi, tapi kamu juga harus action, bertindak gitu ya. Udah kerjanya jor-joran gitu ya, gaya hidupnya dikurangin gitu, yang tadinya mungkin langganan banyak hal-hal gitu coba dikurangin kayak gitu. Jadi ada action yang mengarah pada solusi tadi. Dan yang terakhir adalah nggak apa-apa untuk konseling gitu dengan psikolog, because sometimes soal utang ini tuh juga berkaitan dengan self esteem, self worth gitu-gitu loh Mas, isu-isu tentang diri sendiri gitu. Sehingga ini tuh adalah hal yang kalau diceritakan ke stranger atau ke teman dekat mungkin they won't get it gitu, sehingga kamu perlu ngobrol ke orang yang lebih profesional gitu untuk melihat isu ini dan juga mengatasinya dengan cara yang lebih tepat. Oke. Ini kita sudah sampai di beberapa pertanyaan terakhir Manet. Tapi ini tadi yang aku di awal tuh udah jelasin, sebenarnya banyak orang yang berpikir bahwa utang itu korelatifnya sangat-sangat negatif kan, sampai ada actions yang merugikan diri sendiri gitu dan segala macam. Ya mungkin itu karena orang berpikir bahwa aduh gue nggak mentok nih, gue nggak bisa kemana-mana lagi, dan membuat utang itu sebagai end of the world gitu. Nah gimana caranya untuk meyakinkan diri atau bisa benar-benar ini bukan akhir dari hidup lu kok gitu, ini nggak apa-apa, lu bisa runut dikit-dikit gitu dan nantinya bakal selesai gitu. Gimana cara meyakinkan diri gitu? Kayaknya aku perlu diyakinkan juga. Jadi mungkin hal paling sederhana yang pertama yang bisa kita lakukan adalah coba kita lihat dulu sama orang-orang yang berhasil gitu, berhasil survive dari utang, berhasil keluar gitu ya, berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya gitu. Mungkin kita bisa lihat ke orang tua kita mungkin, atau lihat ke orang-orang terdekat kita.
Atau mungkin kita bisa engage ya dalam satu circle di mana setiap orang tuh punya cicilan gitu loh Mas. Jadi kayak nggak berasa sendiri gitu. Jadi hedonnya pun bisa dibatasin kayak kamu punya cicilan loh gitu. Jadi kayak kita nggak usah konser dulu nih bulan ini kayak gitu. Nah, engage dalam circle yang seperti itu tuh akan membuat kita tuh jadinya nggak ngerasa sendiri. Itu juga yang kemudian membuat ternyata punya utang itu tuh bukan hal yang tabu kok. Ternyata punya utang ini tuh signifikan kok untuk semua orang tuh kayaknya ada pengalaman kalau mereka punya cicilan, mereka punya utang, but then we have to survive anyway kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian kita harus berfokus pada hal-hal yang memang bisa kita kontrol, termasuk adalah effort kita, termasuk gaya hidup kita. Jadi pengeluaran kita itu kan kita bisa kontrol ya Mas. Jadi kita fokus lah pada gimana supaya pengeluaran kita nggak terlalu sebesar sebelum kita punya utang, sebelum kita punya cicilan. Kemudian faktor-faktor lain misalnya kita bisa membuat income tambahan lah atau hal-hal lain. Nah, faktor yang biasanya tidak bisa dikendalikan dalam konteks utang ini adalah kadang kita nyalah-nyalahin gitu loh Mas masa lalu. Kenapa sih aku ngambil? Harusnya kan nggak usah gitu. Itu kan something yang we cannot change anymore gitu loh. Jadi fokus pada situ tuh nggak akan bikin masalahnya selesai. Justru kita tuh jadi makin merasa bersalah. Justru kita makin jadinya musuhan nih sama si utang ini. Itu kan faktor yang kita udah nggak bisa kendalikan. Jadi fokuslah pada faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Kemudian yang terakhir adalah we have to appreciate ourselves. Itu tuh mau ada tisu nggak ya? Sedewasa apapun kita, we have to appreciate ourselves. Kayak we all have struggles. Teman-teman di sini juga punya struggle-nya masing-masing. Struggle untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Keputusan yang diambil untuk berutang ini tuh juga karena untuk alasan yang baik gitu, sehingga apresiasi bahwa aku masih bisa kerja, aku masih bisa nabung, aku masih bisa ajak anak istriku makan bakso misalnya, aku masih bisa bawain anakku boneka kecil misalnya, itu akan bikin fokusnya tuh jadi nggak ke utang, tapi kayak ada kehidupan yang harus kita jalani juga, and we are still happy with that gitu, dengan apa adanya kita gitu. Jadi terharu ya, jadi agak bisa bawa tuh teman-teman juga ini semuanya pada lihat, apalagi yang begini tuh Pak lihat itu meresapi banget ya gitu. Oke, sangat terbuka banget nih saat gimana memberikan kita penerangan banget gitu tentang bagaimana kita mengelola hutang gitu. Wah, akhirnya memang ada hidup yang harus kita jalanin gitu kan, bahwa ibaratnya gini ya, ini aku ya, misalnya di sebelah kiri itu gelap, sebelah kanan itu terang, misalnya kanan kehidupan kita, kiri itu diutang gitu kan. Betul. Kita selalu nengoknya ke kiri terus gitu, tanpa melihat ke kanan gitu ya. Oke, tapi ada lagi nggak hal yang mau ditambahin sama Mbak Anet gitu? Mungkin aku mau nambahin satu mindset yang it helps me a lot gitu ya, Mas TB gitu, bahwa kayaknya aku didapat ini juga dari orang tua aku gitu, diinfokan karena orang tua aku cukup ini juga ya, cukup meniti gitu ya, bukan pewaris gitu ya. Jadi memang mereka struggle dari bawah gitu. Jadi utang dan cicilannya cukup banyak. Yang selesai itu tuh ketika aku SMA apa kuliah gitu. Dari mereka nikah. Jadi kan cukup panjang banget ya, dan it doesn't make sense to me gitu, kayak what? Panjang banget kayak gitu. Aku belum tentu bisa tuh survive kayak gitu. Tapi kemudian mereka menyampaikan bahwa duit itu, yang kita ngomongin soal duit itu kalau banyak tuh kurang, tapi kalau dikit cukup gitu. Iya juga ya. Jadi nggak usah takut kalau punya utang, karena sebenarnya duit yang dikit itu pun justru bisa dicukup-cukupin tuh bisa. Dibandingkan kalau kita punya banyak uang, kemudian kita nggak punya cicilan, itu tuh biasanya akan kepake untuk hal-hal yang mungkin kurang membangun, impulsif, hedon, nggak esensial gitu. Tapi kalau kita punya cicilan, nggak usah takut sama duit yang sedikit itu, karena cukup kok gitu. Dan ternyata ketika ditilik, iya juga, iya nggak sih Mas Dewi gitu. Betul kredit gitu. Jadi cukup ya, cukup itu udah cukup gitu. Cukup, iya betul. Jadi duit itu kalau banyak tuh kerasa kurang terus, kayak aduh kurang banyak, kurang. Tapi ternyata kalau sedikit itu cukup ternyata. Jadi itu mindset yang teman-teman harus punya supaya bisa calming ourselves gitu, bahwa oke, aku punya utang, duitku sedikit tapi tenang, itu cukup. Oke, demikian teman-teman untuk Kredikas hari ini tentang punya utang, ini cara menjaga emosi dan pikiran tetap sehat. Jadi jangan kemana-mana, kita nanti bisa ketemu lagi di Kredikas selanjutnya, tentunya dengan semua tema yang menarik dan juga nanti narasumber yang oke-oke juga. Terima kasih, selamat, apa kita bilangnya?
Oke. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.